Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin wa rahmatillahi tabaraka wa ta'ala lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil 'ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang juga tak henti-henti memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, tak putus-putus menganugerahkan begitu banyak kebaikan dan karunia kepada kita, sementara kita belum pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu lalai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik untuk menjadi hamba-hambanya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan, Allah limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau, yang menjalankan syariah beliau, dan yang istiqamah menghidupkan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita tentang fikih kurban. Beberapa pekan lagi, atau boleh kita katakan beberapa hari lagi, kita akan berjumpa dengan Idul Adha dan juga hari-hari tasyrik, yang mana di hari-hari itu ada satu syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan bagi umat Islam untuk menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yaitu menyembelih hewan kurban bagi mereka-mereka yang tergolong orang-orang yang mampu untuk menyembelih hewan kurban. Nah, akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan hari ini atau kesempatan pagi ini adalah lanjutan dari apa yang kita bahas pada hari kemarin, yaitu tentang makan daging kurban bagi orang yang berkurban. Apakah ketika orang itu berkurban, dia boleh makan dari daging hewan kurban yang dia kurbankan, atau bahkan dia dianjurkan untuk juga ikut makan dari daging kurban yang dia kurbankan, atau bagaimana? Atau ada perbedaan kalau seandainya kurbannya kurban sunnah atau kurbannya kurban wajib? Maka kita akan lanjutkan apa yang akan kita bahas dari fikih kurban ini. Al-aklu minal udhiyah, memakan daging kurban. Sekali lagi yang dimaksud di sini adalah orang yang berkurban. Yufarraqu fi dzalika bainal udhiyatil mutatawwi biha wa bainal udhiyatil muayyanati awil mandhurah. Dibedakan dalam memakan daging kurban ini antara kurban yang hukumnya sunnah. Kurban hukumnya sunnah yaitu kurban yang tidak dinazarkan, dan kurban yang tidak ditentukan. Artinya masih berada dalam hukum asalnya.
Karena hukum asal berkorban di dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Kata beliau, berkaitan dengan memakan daging kurban ini ada perbedaan antara kurban sunnah dan kurban yang wajib. Dibedakan dalam hal memakan daging kurban antara kurban yang sunnah wa bainal udhiyatil muayyanah awil mandurah, dan antara kurban yang muayyanah, kurban yang ditentukan, hewan tertentu diucapkan sebagai kurban, dan juga kurban yang dinazarkan, atau dengan bahasa yang lebih mudah, kurban yang hukumnya wajib. Beda hukumnya dalam memakan daging kurban bagi si pemilik hewan kurban itu. Ketika dia melakukan kurban sunnah, ketika dia melakukan kurban wajib, beda hukum antara keduanya ini dalam boleh atau tidaknya si pemilik kurban untuk makan dari daging kurban itu. Fa in kanatil udhiyatu tatawwu'an jaza an ya'kula minha. Apabila kurbannya adalah kurban yang hukumnya sunnah, maka si pemilik kurban, orang yang berkurban, kata beliau, boleh memakan dari daging kurbannya. Jadi kalau kurban itu sunnah, tidak wajib, maka si pemilik kurban atau orang yang berkurban itu boleh makan dari daging kurbannya. Walakin yustahabbu an ya'kula minha. Bahkan kata beliau, dianjurkan si pemilik kurban tadi makan dari daging kurbannya. Dianjurkan. Kurban yang kurbannya hukumnya sunnah itu dianjurkan untuk memakan dari daging kurban yang dia jadikan kurbannya. Wala yajibul aklu minha, namun tidak wajib. Hukumnya sampai pada dianjurkan dan disunnahkan si pemilik kurban itu, orang yang berkurban itu, memakan dari daging kurbannya. Yuzu an yatasaddaqa bil jami'i, tetapi boleh dia kalau ingin menyedekahkan bisa memakan daging, atau dia memang tidak mau makan daging, misalnya bisa saja makan daging tapi dia tidak mau memakan dari kurbannya. Sementara kurbannya tadi kurban sunnah, apa untuk makan walau sedikit beberapa suap untuk bertabarruk, mengambil berkah dari hewan kurban, atau dia berniat untuk menyedekahkan semua dari kurbannya, maka itu juga tidak mengapa, tidak mengapa. Wa yustahabbu. Nah, kalau dia memakan tadi, bagaimana bagiannya, bagaimana hitung-hitungannya? Kata beliau, wa yustahabbu an ya'kula thulutsa. Dianjurkan, disunnahkan dia memakan sepertiga dari daging kurbannya. Wa yatasaddaqa bi thulutsaini 'alal masakin. Sisanya 2/3-nya itu disedekahkan kepada orang-orang miskin. Jadi seekor hewan, kemudian diambil sepertiganya untuk orang yang berkurban, si pemilik kurban untuk dia makan, kemudian 2/3-nya untuk sedekah kepada orang-orang miskin, orang-orang fakir. Au ya'kula thulutsa, atau ini pilihan kedua. Kalau pilihan pertama tadi 1/3 untuk dirinya dia makan, kemudian 2/3 disedekahkan untuk orang-orang miskin. Atau pilihan yang kedua adalah dia makan 1/3 untuk dia, wa yatasaddaqa bitsulusi 'alal masakin. 1/3 lagi, 1/3-nya dia sedekahkan untuk orang-orang miskin. Wa yuhdi ats-tsulusa ilal aghniyai aw ghairihim. Kemudian 1/3-nya lagi itu dia hadiahkan, dia jadikan sebagai hadiah untuk orang-orang kaya. Orang-orang kaya bukan tidak mampu untuk membeli daging kurban, tapi ketika ada orang yang berkurban dan dia ingin memberikan bagian atau sebahagian dari daging kurbannya sebagai hadiah untuk orang-orang kaya, juga diperbolehkan. Jadi yang kedua ini pilihannya dibagi 3. 1/3 untuk dirinya, 1/3 untuk fakir miskin sebagai sedekah, 1/3 lagi untuk orang-orang kaya dan yang lainnya sebagai hadiah. Boleh 1/3 untuk dirinya, 2/3 untuk fakir miskin sebagai sedekah juga boleh. Walau tasaddaqa bitsulusain kana afdal. Namun kalau seandainya mengikuti yang pertama tadi, 1/3 untuk dirinya, 2/3 untuk sedekah kepada fakir miskin, itu lebih afdal, kata beliau. Lebih afdal seperti itu. Wa yajuzu, dan boleh, an yasrifal qadra alladhi yatasaddaqu bihi ila miskinin wahid.
boleh dia memberikan bagian yang disedekahkan itu hanya kepada satu orang miskin saja. Tidak mesti banyak orang miskin yang menerima daging kurbannya misalnya. Hanya dia berikan kepada satu orang, 2/3 itu misalnya, atau 1/3 tadi untuk orang-orang miskin, dia hanya berikan kepada satu orang miskin. Apakah sudah boleh? Sudah boleh. Itu sudah termasuk bersedekah. Wa idza arada an ya'kula al-aktsar fayajibu at-tasadduq bi syai'in yutlaqu 'alaihi al-ism. Nah, ini kasus yang lain lagi. Kalau seandainya orang yang berkurban itu dia ingin lebih banyak untuk dirinya, untuk dia makan dan keluarganya, apakah boleh? Boleh saja. Misalnya seekor hewan kurban, 2/3-nya untuk dirinya, 1/3 dia sedekahkan, boleh. Atau bahkan kata para ulama, satu ekor hewan kurban itu hampir semuanya untuk dirinya, cuman ada sedikit sekali yang dia berikan kepada seorang fakir atau miskin sebagai sedekah, asalkan sudah memenuhi sudah bisa disebut itu sebagai sedekah, maka sudah boleh, sudah menggugurkan pembagian daging kurban ini. Sedikit saja yang dia berikan kepada orang miskin sebagai sedekah, apabila itu sudah disebut sebagai sedekah dalam Islam, maka itu sudah boleh, sudah boleh. Adapun sisa dagingnya untuk dirinya dan keluarganya misalnya, boleh demikian. Li'anna al-maqsuda irfaqul masakin. Kenapa harus ada sedikit, harus ada bagian untuk orang-orang miskin? Karena memang kemarin kita sudah menjelaskan di antara tujuan dari dianjurkannya kurban, disyariatkannya kurban adalah untuk apa? Untuk menyantuni orang-orang miskin, untuk menyantuni orang-orang tidak mampu, untuk menyantuni orang-orang tidak mampu. Muasatul fuqara wal masakin, sebagai bentuk menyantuni orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Fa in akalal jami'a. Nah, bagaimana kalau seandainya si pemilik kurban ini tidak mau sama sekali bersedekah, ingin untuk dia semuanya, untuk dia makan semuanya bersama keluarganya? Setelah disembelih, dagingnya dikembalikan kepada si pemilik kurban misalnya, lalu semua dagingnya itu katanya hanya untuk dia, tidak boleh diberikan kepada orang miskin, orang fakir. Bagaimana? Kata beliau, fa in akala al-jami'a lazimahu ad-dhaman bimiqdari ma yutlaq alaihi ismu shadaqah. Apabila dia mengambil semua daging kurban itu, maka dia wajib mengganti. Menggantinya seberapa? Seukuran kalau ganti itu bisa disebut sedekah. Jadi diganti, lalu gantinya itu patokannya kalau sudah bisa disebut sedekah, maka sudah gugur kewajibannya. Artinya tidak boleh sama sekali si pemilik kurban ini mengambil semuanya daging itu. Harus ada bagian walau sedikit yang sudah dapat disebut sedekah, diberikan kepada orang fakir atau orang miskin. Harus ada. Kalau dia ambil semuanya, tidak ada sedikit yang diberikan kepada orang fakir sebagai sedekah, kepada orang miskin sebagai sedekah, maka si pemilik kurban tadi wajib mengganti seukuran sedekah. Seukuran sedekah bagi orang fakir, orang miskin. Wal afdal. Nah, ini berbicara lagi permasalahan yang mana yang lebih afdal. Tadi kan kita sudah panjang lebar nih membahas 1/3 untuk si pemilik kurban, 2/3 untuk fakir miskin, 1/3 untuk pemilik kurban, 1/3 untuk fakir miskin, 1/3 dihadiahkan untuk orang-orang kaya. Atau si pemilik kurban ingin lebih banyak untuk dirinya, dia berikan hanya dia sisihkan sedikit dari daging kurban itu sebagai sedekah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin. Nah, ini semua yang mana yang lebih afdal nih? Kan tadi dia dianjurkan untuk makan dari daging kurbannya. Yang mana yang lebih afdal? Kata beliau, wal afdalu, yang lebih afdal itu an yatasaddaqa bi kullil udhiyah, dia bersedekah dengan semua daging kurbannya, illa luqaman yatabarraku bi akliha, kecuali hanya beberapa suap dari daging itu untuk bertabarruk dengan ibadah kurban itu, kecuali beberapa suap. Nah, inilah kemudian tadi dianjurkan memakan dari daging kurban. Maksudnya jangan banyak-banyak juga pemilik kurban itu, sedikit saja. Karena yang lebih afdal adalah memberikan daging kurban itu sebanyak-banyaknya kepada orang lain, kepada fakir dan miskin, kecuali beberapa suap untuk dia makan sebagai bentuk tabarruk kepada ibadah kurban
Karena itu hewan yang dipersembahkan untuk Allah, tentu di situ ada keberkahan dari ibadah itu. Gitu. Li'anna tasadduqa aqrabu ila taqwa, karena bersedekah itu lebih dekat kepada ketakwaan, wa ab'adu an hadzin nafsi, dan lebih jauh daripada kemauan diri, daripada hawa nafsu. Wa ya'kulul luqama minha, dan dia hanya memakan beberapa suap saja dari daging kurbannya, sebagai bentuk pengamalan dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kalau kurbannya kurban sunnah. Jadi kesimpulannya, kalau kurbannya kurban sunnah, kita boleh makan dari daging kurban itu, bahkan dianjurkan kita untuk memakan dari daging kurban itu beberapa suap. Sisanya disedekahkan kepada orang-orang miskin. Wa in kanatil udhiyatu nadran aw wajibatan bit-ta'yin fala yajuzul aklu minha li'annaha badalun an wajib falam yajuz an ya'kula minha. Kata beliau, apabila kurbannya kurban nazar, orang bernazar ingin berkurban misalnya. Kata dia, kalau saya sembuh dari sakit saya, maka Idul Adha tahun ini saya ingin berkurban. Dan kemudian dia disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sakitnya, maka wajiblah bagi dia untuk berkurban. Dia bernazar, wajib baginya. Atau dia memiliki hewan, lalu kata dia, ini sapi untuk dijadikan kurban, wajiblah bagi dia untuk mengorbankan sapi itu pada Idul Adha atau pada hari-hari tasyrik. Nah, ini wajib baginya berkurban. Nah, kalau kurbannya kurban wajib, kata beliau, baik dengan nazar atau dengan ditentukan tadi, fala yajuzul aklu minha, maka dia tidak boleh memakan dari daging kurbannya, si pemilik kurban itu. Tidak boleh dia makan dari daging kurban. Artinya apa? Semuanya harus dia sedekahkan kepada orang-orang miskin. Tidak boleh dia ikut makan dari kurbannya. Kenapa? Li'annaha badalun an wajibin. Karena kurban itu adalah sebagai ganti dari kewajibannya. Falam yajuz an ya'kula minha, maka tidak boleh dia makan dari daging kurban itu. Walau akala fi hadhil halah, seandainya terjadi misalnya dia makan juga dari daging kurban yang kurban wajib itu, tetap dia makan, maka kata beliau wajib alaihi dhaman, wajib dia mengganti. Cuman menggantinya dengan apa? Kata beliau wala yajibu alaihi iraqatud dami thaniyan, menggantinya dengan wa innama yaghramu qimatal laham, dia mengganti dengan harga daging yang dia makan. Dia nih kurban wajib misalnya, dia tidak boleh sama sekali makan dari daging kurbannya. Kalau dia ternyata tetap memaksakan diri untuk makan dari daging kurban itu, maka berapa yang dia makan? Kalau yang dia makan sekilo, 2 kilo, maka dia ganti dengan harganya, berikan kepada fakir miskin sebagai sedekah harganya itu. Bukan menyembelih untuk yang kedua kalinya, bukan. Tapi dia mengganti dengan harganya. Berapa yang dia makan, seperti itulah dia keluarkan uang sebagai harga dari daging yang dia makan dari kurban yang wajib itu. Artinya tidak boleh sama sekali. Tidak boleh sama sekali. Jadi harganya tadi ya tasaddaqu bihi, dia sedekahkan. Nah, itu berkaitan dengan hukum memakan daging kurban bagi orang yang berkurban. Jadi kesimpulannya adalah apabila kurbannya sunnah, dianjurkan dia untuk memakan. Apabila kurbannya wajib, maka tidak boleh sama sekali dia memakan daging kurban itu. Kemudian yang akan menjadi pembahasan kita juga pada kesempatan kali ini adalah tentang menjual daging kurban atau menjual bagian dari hewan kurban itu, entah itu kepalanya, entah itu tanduknya, entah itu kulitnya. Dan yang kebanyakan di luar sana orang menjual kulitnya karena bingung kulit ini mau dijadikan apa, makanya dijual. Entah menjual anggota-anggota yang lainnya dari hewan kurban itu. Apa hukumnya? Kata beliau la yajuzu bai'u syai'in minal hadi wal udhiyah. Tidak boleh menjual sesuatu apapun dari al-hadi. Al-hadi itu adalah hewan yang disembelih oleh orang yang melakukan nusuk tertentu dari ibadah haji. Dia wajib menyembelih hadi. Itu tidak boleh dijual. Bagian apapun dari tubuh hewan itu.
dagingnya kah, lemaknya kah, kulitnya kah, tanduknya kah, kepalanya kah, apanya saja itu tidak boleh dijual. Wal udhiyah, begitu juga dari kurban. Jadi jangan menjual daging dari daging kurban atau anggota-anggota yang lainnya dari kurban itu. Kulitnya tidak boleh dijual, kemudian kepalanya tidak boleh dijual, apalagi ekornya tidak boleh dijual, apalagi apa saja, dagingnya, lemaknya dan lain sebagainya. Nadran kana au tatawu'an, baik kurbannya itu kurban wajib yang dinadarkan, au tatawu'an, atau kurbannya kurban sunnah. Pokoknya hewan kurban itu pendistribusiannya tadi sesuai yang kita sampaikan. Sepertiga kalau dia sunnah, sepertiga untuk pemilik kurban, sepertiga 2/3 untuk fakir miskin, atau sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk hadiah kepada orang-orang kaya. Adapun kalau dijadikan sebagai bahan untuk dijual, barang untuk dijual, itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan, sama sekali tidak diperbolehkan. Sawa'un fi dzalikal lahmu wasyahmu wal jildu wal qarnu was-sufu wa ghairuh. Baik itu dagingnya, kata beliau, tidak boleh dijual, wasyahmu, lemaknya, wal jildu, kulitnya, wal qarnu, tanduknya, was-sufu, bulunya, domba misalnya. Sebelum disembelih katanya kita ambil dulu bulunya untuk dijual, tidak boleh, karena domba itu sudah diniatkan untuk apa? Untuk kurban. Atau setelah disembelih misalnya diambil bulunya lalu dijual, tidak boleh dijual. Wa ghairuhu, dan yang lainnya itu tidak boleh dijadikan sebagai bahan atau barang untuk dijual, barang dagangan. Pokoknya semuanya disedekahkan atau diambil untuk si pemilik kurban kalau itu sunnah. Wala yajuzu ja'lul jildi wa ghairihi ujratan lil jazzar bal yatasaddaqu bihil mudahhi. Tidak boleh menjadikan kulit dan yang lainnya, apapun dari anggota tubuh hewan kurban itu tidak boleh dijadikan sebagai upah si tukang jagal, orang yang menyembelih hewan kurban. Tidak boleh sama sekali. Akan tetapi kata beliau, orang yang berkurban itu menyedekahkan semua dari hewan kurbannya, disedekahkan. Atau kalau dia sunnah tadi, dia boleh mengambil untuk dirinya, tidak boleh kemudian dia jadikan upah untuk si tukang jagal atau tukang sembelih. Nah ini perlu hati-hati kita. Kenapa? Karena itu kurban sudah tujukan untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai pendekatan diri, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh lagi kemudian diambil untuk dijadikan upah kepada si tukang jagalnya. Ini berlaku apapun anggota tubuh hewan kurban itu, mau dia kepalanya kah, mau dia kulitnya kah, atau dagingnya kah, itu kalau sebagai upah tidak diperbolehkan. Ada hadis dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau berkata, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi fa uqassima jilalaha wa juludaha wa amarani an la u'tiyal jazira minha syai'an wa qala nahnu nu'tihi min 'indina. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, aku diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengurus hewan kurban beliau. Lalu aku bagi-bagi tuh pelanaknya, aku bagi apalagi daging-dagingnya, kulit-kulitnya aku bagi, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan Rasulullah SAW menyuruhku agar aku tidak memberi dari hewan kurban itu orang yang menyembelihnya. Nah ini pesan Nabi kepada Sayyidina Ali. Kata Rasulullah, jangan beri si tukang jagal dari hewan kurban itu. Lalu apa kata Nabi? Nahnu nu'tihi min 'indina, kami akan memberinya dari sisi kami. Apa artinya? Bahwa upahnya nanti, kata Rasulullah, kami yang akan berikan kepada si tukang jagal, bukan dari hewan kurban itu. Jadi caranya seperti itu. Kalau kita ingin menyuruh orang lain untuk menyembelih hewan kurban, jangan sampai dari hewan kurban itu yang menjadikan upahnya, kepalanya, kulitnya dan lain sebagainya, tapi kita keluarkan lagi harta untuk memberikan upah kepada si tukang jagal. Itu jangan diberikan dari hewan kurbannya. Jangan diberikan dari hewan kurban, karena itu sudah dipersembahkan untuk Allah. Sudah dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ingin memberi upah kepada si tukang jagal, beri upah dari harta kita yang bukan dari hewan kurban itu. Bukan dari hewan kurban. Jangan dari hewan kurbannya.
Adapun kalau seandainya si tukang jagal ini dia termasuk orang yang berhak menerima daging kurban, ya berikan dia sebagai orang fakir misalnya atau orang miskin. Makanya kata beliau, wa idza u'tiyal jazaa wa idza a'tal mudahhi al jazaa ujratahu thumma a'tahu min lahmil udhiyah aw jildaha aw jildiha likaunihi faqiran jaza kama yadfa'u ila ghairihi minal fuqara. Kalau seandainya orang yang berkurban sudah berikan upah nih, dikasih amplop misalnya kepada si tukang jagal, dia kasih amplop, kemudian dia kasih lagi daging kurban, bukan sebagai upah, akan tetapi karena si tukang jagal ini termasuk orang yang berhak untuk menerima daging kurban misalnya. Kalau dia miskin, dia kasih sebagai sedekah. Kalau dia orang kaya misalnya, dia kasih sebagai hadiah saja, sebagai hadiah, maka itu diperbolehkan. Tapi sebagai upah tidak, sebagai upah tidak diperbolehkan. Itu berkaitan dengan menjual daging kurban dan juga menjadikannya upah untuk si tukang jagal. Intinya apa? Tidak boleh menjual apapun dari hewan kurban itu, dan tidak boleh juga menjadikan apapun dari anggota tubuh hewan kurban itu sebagai upah bagi tukang jagal. Upahnya harus diberikan dari harta yang lain, bukan dari hewan kurban itu. Al-intifa'u bi jildil udhiyah, memanfaatkan kulit hewan kurban. Mungkin sebagian orang bingung, kulitnya dijadikan apa misalnya, karena sebagian ada yang tidak memasukkannya dalam pembagian daging kurban itu, tapi ada juga di beberapa daerah dimasukkan di pembagian daging kurban itu, didistribusikan kepada fakir miskin. Tapi kalau seandainya ini di daerah yang biasanya tidak membagi kulitnya, lalu untuk apa kulitnya ini? Makanya beliau membahas tentang mengambil manfaat kulit hewan kurban. Idza kanatil udhiyatu tatawwu'an, apabila kurbannya kurban sunnah, kata beliau, fayajuzu lil mudahhi an yantafi'a bi jaldil udhiyah, maka boleh si pemilik kurban yang mengambil kulit hewan kurban itu. Kalau kurbannya kurban sunnah, kita sudah berbicara tadi, kalau kurban sunnah si pemilik kurban boleh mengambil bagian daripada hewan kurban itu kalau kurbannya sunnah. Makanya kata beliau berkaitan dengan kulitnya ini, kalau kurbannya sunnah, boleh si pemilik kurban untuk mengambil manfaat dari kulit hewan kurban itu. Bijami'i wujuhil intifa'i bi'ainihi, dengan cara apapun, untuk apapun maksudnya. Diambil manfaat untuk bisa dia makan, jadikan kerupuk atau apa, itu boleh. Fayattakhidhu minha khuffan, dijadikan sepatu, au na'lan, dijadikan sendal, au dalwan, dijadikan timba atau wadah air misalnya, dan lain sebagainya. Itu kalau apa namanya kurbannya kurban sunnah. Dan itu pernah terjadi kepada Nabi SAW, kepada para sahabat. Itu kalau kurban sunnah. Ammal udhiyatul wajibatu bitta'yini awin nadri, adapun kalau kurbannya kurban wajib, baik dengan dinazarkan atau ditentukan, fala yajuzu intifa'u bi syai'in minha wa yajibu at-tasadduqu bihi kal-lahm, maka tidak boleh sama sekali dia mengambil kulit itu. Tidak boleh dia menjadikan kulit itu sebagai sesuatu yang memberi manfaat untuk dirinya, tetapi wajib untuk dia sedekahkan juga semuanya, sampai kulit-kulitnya disedekahkan. Ini yang sudah tadi kita bahas, bahwa kurban wajib itu tidak boleh si pemilik kurban untuk memakan dari daging kurbannya, termasuk juga mengambil kulitnya untuk dirinya. Artinya semua dari bagian daging kurban yang bagi dia kurban itu adalah wajib dia sedekahkan semuanya. Nah, seperti itu. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.